Halo guys, welcome back to channel saya. Pada video ini saya mau merangkum alur cerita dari sebuah film yang berjudul On The Line. Sebelum kita masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman tekan tombol like dan jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya setiap kali saya mengupload video, Anda yang pertama menonton dan melihat video saya. Oke, tanpa omong banyak lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita film On The Line. Berlatar belakang di Busan, Korea, seorang mantan detektif bernama Seo Jun, atau kita panggil saja si John, bekerja sebagai mandor di sebuah konstruksi bangunan yang sedang dibangun. Lalu si John dipanggil oleh Pak Manajer untuk meminta John menggantikan dirinya sebagai manajer di pembangunan konstruksi tersebut. Beralih ke istrinya si John yang bekerja di sebuah warung miliknya sendiri, yang kemudian ditelepon oleh John yang ingin mengajaknya jalan-jalan karena baru diangkat sebagai manajer konstruksi. 갑자기 무슨 여행? Seusai bertelepon, John menegur seorang bawahan yang tidak memakai topi pelindung. Sepertinya John tidak mengenali orang itu dan menaruh kecurigaan terhadap orang tersebut. Di sisi lain, dua orang pekerja yang berada di atas gedung sedang kekurangan besi kawat dan satu orangnya turun untuk mengambil kawat. Dan orang yang ditegur John tadi memutuskan sinyal ponsel di lokasi bangunan itu. Dan bersamaan dengan itu, istri si John menerima sebuah pesan berupa program utilitas umum usaha kecil. Beralih ke pekerja yang masih berada di atas gedung, saat dia akan turun, dia salah menginjak rangkaian besi yang kemungkinan hal ini sudah direncanakan oleh orang aneh tadi. Alhasil, semua orang menjadi panik. Pada saat si John akan menangkapnya, tiba-tiba kembali ke istrinya si John yang ditelepon oleh orang misterius yang mengatasnamakan teman si John dan memberitahu bahwa telah terjadi kecelakaan di tempat kerjanya si John yang mengakibatkan tewasnya seorang pekerja, dan John sebagai mandor di sana pun harus bertanggung jawab, dan sekarang dia sedang berada di kantor polisi. Paniklah istrinya si John. Dia mencoba menelpon si John, namun tidak bisa dihubungi. Ingat kan? Sinyal di tempat konstruksi terputus. Kemudian dia menghubungi pusat konstruksi tempat John bekerja dan mendapati informasi yang sama. Akhirnya warung ditutup akibat insiden tersebut. Tak lama kemudian ia ditelepon oleh pihak kepolisian yang mengabarkan berita yang sama kepada istrinya si John. Makin paniklah dia. Saat ingin pergi mengecek kebenaran, dia ditelepon lagi oleh seorang pengacara misterius yang ingin membantunya. Tapi dia diharuskan mengisi info rekening dan mentransfer semua uangnya sebanyak 875 juta rupiah. Kembali ke tempat konstruksi, ternyata kulit tadi berhasil diselamatkan. Sudah tertebak dong, istrinya si John ditipu. Dan penipu-penipu tadi bergegas menarik semua uang yang mereka dapatkan. Sinyal pun akhirnya kembali pulih dan John menelpon istrinya. Setelah tahu apa yang terjadi, istri si John bingung apa yang harus dia lakukan. Gelisah bercampur stres dia rasakan setelah tahu semua uangnya sudah ditarik. 다 인출됐는데요. Tak puas dengan mengambil uangnya saja, penipu-penipu tadi pun kembali menelpon saat istri si John sedang berjalan di tengah jalan raya. Alhasil dia pun ditabrak hingga mengalami koma dan harus dirawat inap di rumah sakit. Dan inilah On The Line. Di rumah sakit Gangseo, John menjenguk istrinya yang sedang dirawat. Pada saat itu John ditelepon oleh manajer yang mengabarkan bahwa ia telah ditipu sebanyak 37,5 miliar dan uang itu adalah dana pembangunan yang akan diberikan kepada para pekerja sebagai gaji mereka. Alhasil si manajer pun bunuh diri karena hal tersebut. Seorang bawahan si manajer tidak terima dengan keadaan ini karena gajinya nanti akan digunakan untuk membayar operasi anaknya. Seusai dari pemakaman Pak Manajer, si John dan satu orang rekannya menyusun rencana untuk mencari tahu dalang di balik semua penipuan yang terjadi. Dengan bermodalkan sebuah tato di leher seorang yang pernah dicurigainya, si John mencari keberadaan pria bertato itu hingga ditemukanlah orang itu yang sedang mendaftarkan beberapa orang untuk menjadi partner kerja sebagai penipu profesional. Saat mereka keluar, si John mengikuti mereka dari belakang dan
Tidak puas dengan menabrak mobilnya, John pun keluar dan menghajar orang itu di dalam mobilnya sampai dia buka suara dan memberitahu nama seorang kepala penipu voice phishing cabang Korea bernama Park. Kemudian John membawa orang itu ke kantor polisi dan memberitahu informasi yang didapatkan dari pria bertato itu. Namun ternyata pihak kepolisian sudah menyelidiki tentang Tuan Park. Si John pun marah karena polisi Korea terlalu lelet dalam menyelesaikan misi. Alhasil dia pun disuruh keluar oleh Pak Komandan. 잠깐만! 아직도 대한민국 경찰 인력이 이렇게 부족해요? 안내드려. Singkat cerita, malam pun tiba. John menemui seorang perempuan bernama Kang Chil yang sedang dikubur hidup-hidup oleh Tuan Gong karena telat bayar utangnya. Tujuan John menemui Kang Chil adalah untuk memintanya melacak lokasi nomor yang menelpon istrinya pasca kejadian kemarin. 보이스피싱? Keesokan harinya setelah dilacak ternyata panggilan itu berasal dari pusat voice phishing di Tiongkok dan nomor yang mereka gunakan semuanya palsu. 번호는 당연히 조작. Kemudian John menerima pesan dari detektif Jang berupa alamat Tuan Park. John dan Kang Chil pun langsung berangkat menuju alamat tersebut. Para polisi pun bersiap-siap untuk menangkap Tuan Park. 야, 도청 상태 아무 Dengan berbekalkan insiden di Busan yang dilakukan oleh dirinya sendiri yang menabrak mobilnya si pria bertato, dan kala itu ada beberapa paket berupa ATM palsu yang dikirim namun harus batal karena insiden tersebut. John pun menyamar sebagai orang yang akan menyelesaikan masalah tersebut agar dia bisa bertemu Tuan Park. 이름은 모르겠고 그냥 Sesampainya di dalam, John membongkar rencana polisi yang sedang mengepung mereka dan membantu Park untuk kabur dari polisi-polisi itu. Hal itu ia lakukan untuk mendapat simpati dari Tuan Park agar dia bisa masuk ke dalam organisasi penipuan tersebut. Dan benar saja Tuan Park menawarkan pekerjaan pada John untuk menjadi karyawan penipu profesional di Tiongkok dan memberikan kartu namanya agar John bisa mencari Direktur Cheon di sana. Lalu John diturunkan di tengah jalan. Siapa itu Direktur Cheon nanti akan terjawab seiring berjalannya film ini. Tak lupa John melaporkan plat nomor mobilnya Tuan Park ke kantor polisi. Sebelum berangkat ke Tiongkok, John meninggalkan cincin pada istrinya yang sedang koma. Kalau nanti dia tidak pulang, cincin itu akan menjadi kenangan terindah bersama istrinya. Dengan mengganti namanya menjadi Kang Min Ho, John pun tiba di Tiongkok dan menginap di sebuah penginapan sebelum akhirnya dia ditangkap oleh Direktur Cheon dan dibawa ke sebuah tempat dengan wajah tertutup dengan tujuan agar dia tidak tahu di mana dia berada sekarang. 절대 외부 접촉 안 되고 외부 발설 안 되고 Kembali ke para polisi yang baru tahu bahwa John melakukan semua ini adalah untuk mencari titik lokasi voice phishing tersebut. Lanjut ke si John, ternyata dia sudah berada di pusat voice phishing bersama beberapa orang lain yang bernasib sama dengannya. Mereka pun diantar ke dalam ruangan di mana dilakukan pekerjaan voice phishing alias pengelabuan suara. Ternyata banyak sekali karyawan-karyawan yang bekerja di sana secara paksa. 이 새끼 졸라 참아졌나 보네 또. 탈출하려다 잡혔는데 살아있는 수사팀에서 연락할 겁니다. 대포 통장으로 이용되고 있다고요. 당장 조치하지 않으면 공범이 되세요. Akibat pengawasan ketat dan dipantau oleh CCTV, John hampir saja dibunuh karena sengaja memutuskan kabel telepon saat pekerjaan menipu sedang berlangsung. 뭐야? 막기 위해서 저희 안전 계좌로 그래서 행동 한번 잘못하면 죽어. Bukan hanya dia, tapi ada karyawan lain yang juga ingin kabur dari sana karena sebagian besar dari mereka adalah korban penipuan voice phishing. Informasi demi informasi digali si John dan terkuaklah fakta bahwa dalang dibalik semua penipuan ini adalah seorang kepala penipu bernama Huang. Dan Direktur Cheon hanyalah tukang pukul alias kaki tangannya Tuan Huang. Pada saat itu, John pun melihat beberapa karyawannya menggunakan gelang berwarna biru. Mereka adalah tim pengembangan yang bertugas menulis naskah yang digunakan untuk melakukan kegiatan menipu. Sangat sulit untuk bergabung dengan mereka. Namun ada satu cara yang bisa dilakukan untuk bisa menjadi bagian dari tim pengembangan, yaitu dengan mendapatkan perhatian dari Tuan Guak. Tuan Guak ini adalah kepala dari tim pengembangan dan juga jagoan dalam bidang penipuan ini. Dalam setahun, Tuan Guak bisa menghasilkan 1 miliar dari pekerjaan menipunya.
Kemudian Tuan Guak pun keluar dari ruangan dan turun memberikan hukuman kepada bawahannya yang salah mengirimkan nomor rekening kepada targetnya. 잘못 알려줬지? 그 직원 이름이 찾았습니다. 계좌번호 잘못. 정확히 631만 5,300원. Terlihat John yang sangat menyimpan dendam terhadap orang yang telah menipu keluarganya dan teman-teman kerjanya. Pada saat akan memukul bawahannya itu, datanglah Direktur Cheon yang mengambil alih untuk menghukum orang tersebut. Di saat malam hari, John mendengar teman-temannya berbincang soal uang konstruksi di Busan. Dan ternyata mereka lah yang menipu Pak Manajer dan mengambil semua uangnya sampai akhirnya beliau memutuskan untuk bunuh diri. Beralih ke para polisi di Korea, mereka berhasil menemukan pusat pemalsuan di Korea dengan begitu banyak alat pemalsu dan melacak keberadaan pusat voice phishing di Tiongkok. Bersamaan dengan itu, Direktur Cheon di Tiongkok pun mengetahui hal tersebut. Lantas, ia pun menyuruh semua karyawan untuk berhenti menelpon. 한국에서 아예 변적이 안 되는 것 같습니다. Pada saat itu, si John memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan perhatian dari Tuan Guak agar bisa masuk sebagai tim pengembangan. Dengan cara mengajar salah satu orang dari mereka yang mencuri setumpuk uang yang dimasukkan di dalam saku bajunya. Karena ketulusannya itu, Tuan Guak pun menerima John sebagai anggota tim pengembangan. Dan tugas pertama yang harus ia lakukan adalah membersihkan sampah mereka. Dan John pun memulai pekerjaannya itu. 경험 디테일 살려갖고 좋은 리본 만들 수 있습니다. Karena terlalu buru-buru, seorang karyawan menumpahkan sampah yang dibawanya dan John pun membantu membereskan hal tersebut. John lalu bertanya kepada karyawan itu mengenai lantai 4 di tempat tersebut. Dan ternyata tempat tersebut hanya bisa dimasuki oleh Direktur Cheon karena terdapat berkas-berkas penting dan masalah penukaran mata uang yang totalnya lebih dari 125 miliar. 합치면 한 100억 정도 된다던데. Sebagai seorang anggota baru, Tuan Guak memberikan pelajaran kepada si John yang malah menambah amarah si John untuk secepatnya menghabisi orang itu. 한 건 할 때마다 지금까지 보이스 피싱이었습니다. Setelah selesai dengan pelajaran untuk si John, Tuan Guak pun ditelepon oleh atasannya, yaitu Tuan Huang, untuk melaksanakan proyek pelamar kerja besok, alias menipu para pelamar kerja. Lalu John yang punya shift malam pun diam-diam menyelinap masuk ke dalam ruangan Direktur Cheon di lantai 4 melalui lift tua yang ditahan pintunya dengan bola golf yang diambil sebelumnya dari ruangan Tuan Guak. Dengan tujuan untuk mengirimkan pesan kepada Kang Chil untuk segera mengambil uang di tempat penukaran uang. Hampir saja John ketahuan. Untungnya ia berhasil selamat dan masuk lewat ventilasi udara lalu bersembunyi di dalam toilet dan merokok di sana. Seakan dia sedang bersantai di toilet. Alhasil, si John pun dihajar dan dikurung di dalam sebuah ruangan karena melanggar aturan. Di sisi lain, Kang Chil yang selalu dikejar-kejar karena utangnya pun menawarkan kerjasama pada si rentenir untuk mengambil uang sesuai perintah si John dan sekaligus membayar semua utangnya pada si rentenir. Si rentenir pun setuju dan mereka langsung berangkat ke Tiongkok. 해봐. 오빠? 벨트면? Kembali ke para penipu, mereka pun memulai proyek pelamar kerja. Proyek yang bernilai 375 miliar rupiah yang langsung dipandu oleh Tuan Guak. Pertama-tama mereka akan menelpon si target alias si korban dan memberitahu bahwa dia lulus wawancara kerja. Dengan pekerjaan yang sulit didapatkan, maka mereka akan sangat kegirangan seakan mendapatkan hadiah besar. Dan selanjutnya mereka akan menyuruh si korban melakukan pemeriksaan fisik atau kesehatan dan kredit, lalu meminta setoran jaminan pekerjaan. Dari situlah mereka menipu dan mengambil semua uangnya si korban. Alhasil, sebuah panggilan yang berawal kegirangan malah berakhir dengan kesedihan, tangisan, dan stres yang bisa membuat para korbannya bunuh diri seperti Pak Manajer di awal film tadi. Dan para penipu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Karena kasihan dengan para korban yang ditipu, seorang teman kerjanya si John pun berinisiatif membebaskan John dari ruangan kurungannya dan bersama-sama menghentikan Tuan Guak dan timnya. Setelah keluar, John langsung berlari dan merusak generator utama kelistrikan di gedung tersebut. Beralih ke Kang Chil dan si rentenir yang sudah tiba di Tiongkok.
Mereka pun langsung bergegas ke tempat penukaran uang dan mengambil uang dengan sebuah selip penarikan. Entah dari mana mereka mendapatkan selip itu, saya pun tidak tahu. Tak lama kemudian datanglah sebuah mobil yang merupakan orang-orang dari pihak voice phishing yang ingin mengambil uang dari tempat itu. Dan ternyata nomor penarikan mereka sama. Alhasil mereka pun ditangkap dan akan dibunuh karena kecerobohan mereka berdua. Karena polisi melacak keberadaan laptopnya Kang Cil, para polisi pun datang di saat yang tepat. 님이랑 통화하는 전화고요. 환전 정보는 이메일로 보내고. Kembali ke para penipu, kegiatan mereka harus terhenti karena listrik yang padam. Lalu John masuk ke ruangan Tuan Guak dan menemukan sebuah ponsel yang digunakan Tuan Guak untuk berkomunikasi dengan seseorang selain atasannya, yaitu Tuan Huang. Yang bisa disimpulkan bahwa Tuan Guak telah mengkhianati atasannya itu. Sayangnya, John ketahuan dan terjadilah pergelutan di antara mereka berdua. Dan kejadian toko penukaran yang dirazia pun sudah sampai di telinga Direktur John, yang langsung mencari si John yang kabur dan menyuruh semua karyawan untuk bersiap-siap dan pergi dari tempat itu. Saat Direktur John menemukan si John, dia malah menembak Tuan Guak, namun tidak mengenai orang itu yang dianggap telah berkhianat kepada Tuan Huang. Namun naas bagi Cheon karena ia ditusuk dari belakang oleh anak buah Tuan Guak hingga dia pun tewas. John yang ingin mengirimkan lokasi kepada para polisi pun segera mencari jaringan ke atap gedung. Namun usaha itu diketahui oleh para penjaga dan langsung mengejarnya. Alhasil terjadilah aksi bergelantungan di atas lift tua hingga atap gedung. Akhirnya dengan usaha yang keras John pun naik ke atap gedung dan mengirimkan koordinat lokasi ia berada kepada para polisi. Lalu ia pun tertangkap oleh anak buahnya Tuan Guak dan tersadar dalam keadaan terikat di depan Tuan Guak dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah terjadi dengan cara dibunuh. Kemudian Tuan Huang menelpon dan ingin datang ke sana. Di saat itu Tuan Guak menawarkan kerjasama pada John untuk menipu atasannya itu dan mengancam akan mencelakai keluarganya jika John tidak mau bekerja sama. John pun terpaksa melakukan itu demi keselamatan keluarganya. Tak lama kemudian datanglah para polisi ke tempat tersebut dan langsung menangkap semua orang yang ada di tempat tersebut. Tuan Guak pun berlari ke atap gedung dan ingin kabur ke gedung seberang menggunakan tangga. Namun hal tersebut dicegat oleh si John. Saat John ingin menembak orang itu, ia pun mengurungkan niatnya itu dan menembak ke arah lain. Dan para polisi yang ada di bawah pun mendengar suara tembakan itu, lalu mendatangi asal suara tembakan tersebut dan menangkap Tuan Guak. Setelah kejadian tersebut, Tuan Huang yang sudah mengetahui proyek voice phishing-nya dirazia pun berniat kabur ke luar kota. Tak lama kemudian dia ditelepon oleh seorang bernama Kim yang ingin bertemu dan membahas semua masalah yang terjadi. Ternyata yang menelpon Tuan Huang itu adalah si John, dan akhirnya Huang pun tertangkap. Dan semua uang yang pernah ditipu pun dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing. John pun sudah kembali ke Korea dan menemui istrinya di rumah sakit. 3 bulan kemudian terlihat seorang pria yang baru tiba di Filipina, yang ternyata dia adalah orang yang pernah membantu si John kabur. Pria itu membawakan berkas dan naskah dari pekerjaan sebelumnya untuk melanjutkan pekerjaan voice phishing dan bekerja sama dengan seorang pria tua kaya bernama Cho. Film pun ditutup dengan telepon yang berdering. Dan film pun selesai. Oke guys, sekian film dari saya kali ini. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.